Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi pelajaran IPS masih sama, yaitu bab 11 tentang kehidupan pada masa praaksara di Indonesia. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagian D, yaitu kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Silahkan kalian semua membuka bukunya pada halaman 235. Oke, sudah disiapkan semua bukunya? Kalau sudah, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu nenek moyang dari dataran Asia. Di sini dijelaskan bahwa Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo sapiens diyakini telah punah. Namun Homo wajakensis masih tersisa. Homo wajakensis termasuk ke dalam ras Autromelanozoid yang menyebar ke arah barat dan timur. Mereka yang ke arah timur menetap di Papua, Kepulauan Kai, Pulau Seram, dan Sulawesi Selatan. Sementara yang ke arah barat mendiami Pulau Sumatera. Sebagian besar penduduk Indonesia termasuk dalam ras Austronesia atau rumpun Melayu. Mereka yang berasal dari daerah Yunnan di Tiongkok Selatan yang masuk ke dalam Proto-Melayu atau Melayu Tua dan bangsa dari dataran Dongson di Vietnam Utara atau Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Ciri-ciri khas ras Melayu adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan mata agak sipit. Nah, ini adalah kelompok Potro Melayu. Menurut Fisher, kelompok Melayu tua datang ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Orang-orang Melayu tua terus masuk ke pedalaman dan terisolasi yang sekarang menjadi suku Batak, Dayak, dan Toraja. Mata pencaharian mereka adalah berburu dan mengumpulkan buah-buahan. Migrasi dari kelompok Proto Melayu melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara yaitu dari Yunan melalui Filipina, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bangsa ini termasuk ras Papua Melanesoid. Kemudian yang kedua yaitu jalur selatan, yakni Yunan melalui Semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Bangsa ini termasuk ras Austronesia. Kemudian yang kedua yaitu kelompok Deutero-Melayu. Kelompok Melayu muda berasal dari Dongson di Vietnam Utara. Mereka datang ke Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Mereka telah membuat peralatan dari perunggu yang ditandai oleh kemampuan mengerjakan logam dengan sempurna. Persebaran Deutero-Melayu berawal dari Asia melalui Thailand, Malaysia Barat, dan menyebar ke Nusantara. Ya, ini adalah contoh dari kelompok Deutero-Melayu dan peralatannya yang terbuat dari perunggu. Kemudian yang bagian kedua yaitu pengaruh persebaran nenek moyang. Yang pertama yaitu adanya budaya bercocok tanam. Awalnya, masyarakat di Nusantara hanya berburu dan mengumpulkan bahan makanan. Kegiatan berladang kemudian berkembang menjadi bersawah. Pada akhir Neolitikum, masyarakat di Nusantara telah ahli dalam bidang bercocok tanam dan beternak. Kemudian yang kedua yaitu adanya budaya laut.
Pada saat masuk ke Nusantara, sebagian nenek moyang kita melakukannya dengan mengarungi lautan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan perahu bercadik. Ini contoh dari perahu bercadik. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kebudayaan ini berkembang pada masa megalitikum yang menjadikan masyarakat Nusantara termasuk dalam masyarakat religius. Kemudian yang keempat yaitu adanya sistem hidup berkelompok. Setelah memasuki masa bercocok tanam, nenek moyang kita mulai sepakat untuk hidup secara berkelompok. Mereka memilih pemimpin yang dianggap mampu melindungi diri dari berbagai gangguan, termasuk gangguan roh. Kemudian yang kelima yaitu adanya budaya gotong royong. Ketika manusia bercocok tanam dan jumlahnya bertambah besar, sistem kemasyarakatan mulai tumbuh. Gotong royong dirasakan sebagai kewajiban mendasar dalam menjalani kegiatan hidup seperti menebang hutan, menangkap ikan, menebar benih, dan lain-lain. Meski telah melewati rentang waktu yang lama, gotong royong berusaha terus dipertahankan dan dikembangkan demi hidup yang lebih harmonis. Oke, jadi kehidupan gotong royong sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Kemudian yang keenam yaitu telah mengenal kesenian, ya. Masyarakat prasejarah telah mengenal kesenian sebagai hiburan untuk mengisi waktu senggang, seperti membatik, membuat gamelan, atau seni wayang, dan lain-lain ya. Namun, seni wayang biasanya dipertunjukkan setelah panen dengan lakon cerita tentang kehidupan alam sekitar mereka. Ya, ini contoh dari kegiatan gotong royong dan ini contoh kegiatan kesenian seni wayang. Dalam menghadapi kedatangan bangsa pendatang tersebut, penduduk asli memberikan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang bersikap memusuhi dan menolak, kemudian pergi ke daerah pedalaman atau menuju ke Indonesia Timur. Ya, ini terkait dengan kesenian atau kehidupan nenek moyang kita yang telah mengenal kesenian. Tetapi ada juga yang menerima dan kemudian bercampur dengan bangsa pendatang baru. Jadi dalam hal kesenian ini ada yang menerima, ada yang tidak. Apabila ada yang menerima kemudian bercampur dari kesenian nenek moyang dengan kesenian bangsa pendatang baru. Oke, terima kasih. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih belum paham, silahkan boleh ditanyakan atau simak kembali video ini, atau kalian juga bisa membaca di buku IPS. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.